Oke, pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah. Saya akan mengajar kalian akuntansi dasar 1 selama 1 semester ini. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu dari RPS-nya, apa yang kita mau pelajari tentang akuntansi dasar 1 ini, dan juga nanti rules di kelasnya seperti apa. Kita akan bahas dulu ya. Pertama yang akan kita bahas adalah pembelajaran akuntansi dasar 1 ini 3 SKS seperti yang kalian ketahui. Dan juga tujuannya dari pembelajaran ini adalah dengan mempelajari subjek ini, kita akan bisa belajar tentang bagaimana sih konsep perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Jadi pertama-tama nanti yang akan kita pelajari perusahaan jasa dulu, lalu setelah kalian sudah paham, nanti di chapter yang berikutnya kita akan belajar tentang perusahaan dagang ya. Oke, jadinya nanti kita juga akan mendapat pengetahuan yang lebih mendalam nih nanti tentang akun-akun seperti prepaid expense, inventory, receivable, cash, dan cash equivalent. Oke, nah di sini kalau kalian baca nanti di RPS-nya ada beberapa learning outcome atau CPL yang akan kita dapatkan dari mempelajari ini. Dan di sini saya mau membahas tentang apa sih yang akan kita dapatkan setelah mempelajari di minggu kedua ini ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah yang kedua, yaitu kalian sudah bisa membuat jurnal transaksi untuk perusahaan jasa ya, termasuk juga untuk membuat ledger dan juga trial balance. Hanya saja karena pertemuannya itu 2 minggu, jadi di minggu ini kita hanya belajar untuk jurnal transaksi. Nanti di minggu depan baru kita belajar bagaimana cara membuat ledger dan juga trial balance. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar juga tentang apa yang akan kita gunakan ya. Jadi metode pembelajaran kita nih kita akan lihat. Jadi di sini pembelajaran kita itu 2 arah. Jadi nggak cuma saya mengajar doang, tapi juga kalian juga bisa berinteraksi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan juga nanti saya akan memberi kesempatan ketika kita membahas soal, kalian boleh menjawab soalnya supaya kalian lebih memahami tentang soal yang kita bahas. Oke. Jadi nanti kita akan ada presentasi dan diskusi juga. Jadi nanti setiap minggu kita akan ada presentasi untuk pengerjaan soal. Nah, soalnya dari mana? Soalnya itu dari bahan ujian tahun lalu. Jadi di situ nanti kita akan bahas, kalian akan buat kelompok dan juga kalian akan mempresentasikan hasilnya. Hanya saja mungkin nanti ketika pembahasan mungkin ada yang misalnya kurang sesuai atau apa ya, nanti kita diskusi bersama. Oke. Lalu kita juga ada small group discussion, self-directed learning, dan juga cooperative learning. Jadi seperti biasa nanti saya akan menjelaskan untuk teorinya dan pembahasan soal, nanti kalian boleh menjawab ya. Nah, lalu nanti kita juga ada beberapa tugas ya atau assignment-nya. Assignment-nya ini nanti akan dimasukkan ke dalam Teams, jadi kalian bisa langsung mengerjakan ya. Itu ada pertanyaan dari mana aja, dari textbook. Biasanya ini digunakan untuk PR, jadi kalian bisa mengerjakan. Dan juga dari yang tahun lalu, ujian tahun lalu. Nah, itu yang nanti akan kalian presentasikan. Oke, juga nanti ada group atau individual presentation, yaitu untuk membahas soalnya. Jadi kita nanti ada diskusi, jadi teman-temannya nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya kurang mengerti, boleh juga bertanya. Nanti mungkin kalau yang presentasi kurang jelas juga, nanti saya akan bantu untuk menjelaskan ya. Oke, nah terus bagaimana untuk penilaiannya? Nah, untuk di mata kuliah ini penilaiannya kita ada beberapa penilaian. Jadi dari tes tertulis ya seperti UTS UAS itu tentu saja ada. Di sini kalau kalian lihat komponennya masing-masing 25%. Jadi untuk UTS maupun UAS sama bobotnya 25%. Lalu nanti akan ada assignment ya, penilaian untuk assignment itu ada 10%, termasuk juga nanti setiap kali selesai kita membahas satu chapter kita akan ada quiz. Ya, kuisnya sih bukan yang kuis seperti apa, tapi ya seperti latihan soal. Karena kan kalau di akuntansi semakin banyak kita latihan soal akan semakin kita mengerti ya. Jadi makanya nggak usah khawatir kok banyak banget nih tugasnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu fungsinya untuk latihan. Supaya nanti pas ujian, karena kalian sudah banyak mengerjakan, kalian bisa lebih cepat dan bisa lebih teliti. Oke.
Nah, selanjutnya penilaian ada juga dari activity. Activity dari mana aja? Dari presentasi dan juga partisipasi. Bedanya apa? Kalau presentasi itu berarti yang presentasi soal yang tadi. Lalu kalau partisipasi yaitu partisipasi di kelas. Jadi misalnya kalau saya ada menunjukkan soal, terus kalian mau menjawab, kalian boleh angkat tangan, terus misalnya ditulis di papan jawabannya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan poin. Nah, itu yang akan menjadi nilai partisipasi kalian. Ya. Oke, jadi itu untuk penilaian. Dan juga terakhir yang akan saya bahas yaitu untuk peraturan. Ya, peraturannya diharapkan kalian bisa datang tepat waktu. Lalu juga bawa textbooknya ya. Nanti textbooknya juga akan saya kasih tahu yang apa. Terus juga untuk pakaian tolong yang sopan dan rapi ya. Dan juga untuk absensi, diperhatikan absensi maksimal 3 kali. Jadi nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau misalnya kalian sudah tidak hadir lebih dari 3 kali, berarti mohon maaf kalian tidak bisa mengikuti ujian atau udah otomatis failed di mata kuliah ini gitu. Jadi saya harap jangan ada yang failed dan semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Ya. Maksimal waktu keterlambatan ada? Ya, ada. Oke, untuk pertanyaan yang bagus, terima kasih. Untuk maksimum keterlambatan adalah 15 menit. Jadi kalian kalau misalnya macet nih gitu, silahkan aja datang tapi jangan lebih dari 15 menit dari waktu kita kuliah. Oke? Oke, baik. Ini tentang textbooknya yang akan kita pakai adalah buku Wigan and Kimmel ini yang edisi ke-5. Ya, jadi jangan sampai salah edisi. Dan juga kita juga menggunakan SAK tahun 2022. Nah, ini juga bisa kalian pinjam di perpustakaan atau bisa kalian beli, terserah kalian ya. Oh, untuk aktivitasnya juga kita ini karena kita minggu kedua, jadi kita akan membahas yang ini ya. Recording proses. Di sini ada beberapa learning objective. Jadi ada 4 learning objective, tapi hari ini yang akan kita bahas hanya 2 learning objective. Karena yang 2 lagi akan kita bahas di minggu depan. Karena untuk satu chapter ini dibahas pertemuan 2 dan pertemuan 3. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Oke, di sini kalau kalian lihat, kita akan masuk ke chapter 2 tentang the recording process. Ini kita mempelajari jurnal. Kalau di minggu lalu kita udah belajar nih bagaimana cara membuat tabular data, tapi bentuknya belum jurnal. Kalau kalian lihat kan jurnal itu ada debit, ada kredit. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah jurnal untuk transaksi. Ya. Oke, untuk previewnya dulu. Nah, di chapter 1 kita udah belajar tentang bagaimana sih kalau ada kejadian, lalu bagaimana kita mencatatnya. Tapi masih dalam bentuk tabular. Jadi makanya kalau kalian masih ingat, kita masih garis-garis ya yang panjang ya. Nah, kalau di chapter ini kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan pencatatan secara akuntansinya. Jadi bedanya konsepnya sama dengan yang minggu lalu, tapi kita masukkan dalam jurnal debit dan kredit. Oke. Nah, ini learning objective yang tadi saya bilang ada 4, namun untuk hari ini karena kita akan membahas dulu 2 learning objective. Jadi yang pertama adalah bagaimana akun debit kredit yang digunakan dalam transaksi bisnis. Lalu yang kedua, jurnal itu bagaimana pencatatannya, itu yang akan kita pelajari. Jadi diharapkan setelah selesai kelas ini, kalian sudah bisa membuat jurnal transaksi. Ya. Oke, kita akan masuk dulu ke yang pertama, learning objective pertama, yaitu bagaimana akun debit kredit digunakan untuk mencatat transaksi bisnis. Akun itu adalah pencatatan akuntansi secara individual. Nah, nantinya setiap akun itu akan bertambah dan berkurang baik di debit dan di kredit. Seperti yang minggu lalu tuh kita udah belajar juga untuk pencatatannya ya. Kayak misalnya cash bertambah, berarti kita bertambah di sebelah debit. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar nih yang tabular. Jadi kalau kita lihat tabular summary itu misalnya contohnya cash.
dia bertambah, dia positif. Kalau berkurang, dia negatif. Tapi kita belum sampai detail ke debit kreditnya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah bentuknya account form. Yaitu, kalau cash, dia sisinya debit, berarti kita tulis dulu. Kayak semuanya debitnya kita kumpulin, lalu kreditnya kita kumpulin. Nanti kita dapat saldonya yang debit, kita kurangin kredit. Gitu. Jadi dapat saldonya sebenarnya sih kalau kita lihat antara tabular dan account form itu sama. Pasti sama hasilnya. Cuma bedanya kita udah mempelajari konsep debit dan kredit. Oke. Nah, ini debit kredit prosedur untuk aset dan liabilities. Kalau debit, kalau dia bertambah, itu untuk apa aja? Untuk aset yang bertambah, dan kalau liabilities berkurang itu di debit. Kalau di kredit, aset berkurang, liabilities bertambah. Jadi saldo normal untuk aset itu dia di debit, sedangkan untuk liabilities saldo normalnya di kredit. Ya. Nah, jadi nantinya sebenarnya kalau kalian tahu ya tentang persamaan akuntansi dasar, itu adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi makanya kalau aset itu kalau dia bertambah dia di debit, sedangkan liabilities dan equity kalau bertambah di kredit lawannya karena dia sama dengan gitu. Oke. Jadi nanti kita akan melihat dulu akun tersebut itu kategorinya apa? Apakah dia aset, liabilities atau equity. Lalu kita akan melakukan penilaian dia itu di debit atau di kredit gitu. Itu basicnya sebelum kita membuat jurnal yang dalam bentuk debit kredit. Nah, kita belajar untuk normal balance-nya, untuk aset dan liabilities. Nah, kalau aset tadi bertambah dia di mana? Debit, betul. Kalau berkurang berarti dia di kredit. Kalau liabilities dia bertambah dia di kredit, dan kalau berkurang di debit. Ya, betul sekali. Ya, itu untuk saldo normal. Nah, sekarang ada pertanyaan yang pertama nih tentang debit review question. Nah, debit itu kalau apa yang bertambah atau apa yang berkurang. Ada yang tahu nggak ini jawabannya mana? Kalau debit itu yang bertambah apa? Iya, betul. Jawabannya berarti yang C, yaitu asetnya bertambah atau liabilitiesnya berkurang. Itu untuk di debit. Ya, yang C, betul sekali. Nah, sekarang kalau kita masuk ke equity. Tadi kan persamaannya aset sama dengan liabilities plus equity. Sekarang kita masuk ke bagian yang equity. Equity gimana nih? Equity ini ada terbagi ke beberapa, yaitu yang pertama ada yang namanya share capital ordinary. Share capital ordinary ini kita catat kalau pemilik perusahaan melakukan investasi, sehingga nantinya dia punya kepemilikan di perusahaan tersebut. Jadi share capital ordinary ini adanya kalau bertambah dia di kredit, dan kalau berkurang di debit. Kenapa? Karena kalau gampangnya sih gini, kalau misalnya kita mau tahu dia sebenarnya di debit atau di kredit ya, kalau misalnya kita melakukan investasi, ownernya melakukan investasi, berarti kan perusahaan dapat cash ya. Nah, berarti kan kalau cash bertambah di debit. Nah, ini kan lawannya, berarti dia di kredit. Nah, selain itu di equity juga ada yang namanya retained earnings. Retained earnings ini adalah laba yang ditahan. Jadi kalau misalnya di perusahaan nggak mungkin nih semua labanya itu dihabis-habisin untuk operasional atau dibagi-bagikan dalam bentuk dividen misalnya. Tapi ada sebagian laba yang ditahan untuk apa? Untuk jaga-jaga nih supaya kalau misalnya nanti ke depannya misalnya perusahaan butuh dana yang lebih, berarti dia bisa ambil dari retained earnings. Nah, karena itu retained earnings ini dia dicatatnya juga saldo normalnya di kredit. Oke. Nah, lalu ada yang disebut dengan dividen. Dividen ini adalah kalau misalnya yang tadi tuh, misalnya keuntungan perusahaan, nah sebagian mau dikembalikan nih kepada investornya ya dalam bentuk dividen. Kayak kalau kalian misalnya nih pernah beli saham ya,
Nah, itu kadang-kadang mereka membagikan dividen di akhir tahun. Untuk apa? Supaya investornya senang. Oh, saya dapat pengembalian nih. Setelah saya berinvestasi di situ, ada sebagian yang saya bisa dapatkan. Nah, karena dividen ini bersifat apa ya, kayak diberikan lagi kepada investor dari perusahaan, maka dia terbalik dari yang equity. Ya, jadi debitnya itu kalau misalnya dia bertambah dan kredit kalau dia berkurang untuk yang dividen. Nah, lalu ada juga yang namanya revenue dan expense. Revenue dan expense ini apa sih sebenarnya? Revenue itu adalah pendapatan perusahaan. Jadi misalnya perusahaannya jualan, nah dia akan mendapatkan yang namanya revenue. Terus kalau misalnya kita membayar gaji kepada pegawai, itu namanya expense atau beban yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Nah, saldo normalnya gimana? Saldo normalnya kalau revenue itu saldo normalnya di kredit. Jadi kalau revenue-nya bertambah berarti di kredit, dan kalau revenue-nya berkurang itu di debit. Sedangkan kalau expense gimana? Kebalikannya. Saldo normalnya di debit. Jadi kalau expense-nya bertambah di debit, lalu kalau berkurang dia di kredit. Oke. Nah, kalau revenue dan expense ini dia kenapa sih kok revenue itu dia kalau bertambah malah di kredit? Nah, gampangnya kalau pendapatan, kita mendapatkan pendapatan itu dengan jualan ya, misalnya kita jualan. Nah, kita dapat cash nggak kalau kita jualan? Ya, berarti cashnya kan di debit ya. Lawannya berarti revenue. Makanya saldo normalnya revenue itu di kredit. Sedangkan kalau kita bayar sesuatu nih, kita bayar beban. Contohnya bayar gaji, kita keluar cash nggak? Berarti cashnya di kredit ya. Nah, berarti debitnya expense. Nah, makanya expense saldo normalnya di debit. Paham ya? Kenapa revenue itu di saldo normalnya di kredit dan expense saldo normalnya di debit. Oke? Oke, selanjutnya. Nah, ini supaya kalian lebih mudah. Ini summary-nya ya, lebih singkat. Jadi aset, liabilities, share capital, retained earning, revenue, expense, dan dividen saldo normalnya. Supaya nanti kalau kalian belajar biar nggak kebolak-balik, nah bisa menjadi pegangannya di summary ini. Nah, sekarang kita coba mengerjakan yang pertama nih. Kita ada do it dari PowerPoint-nya. Kita belajar tentang normal account balance. Nah, ini tentang Julie Long. Dia menyewa tempat. Nah, terus dia intinya dia mau membuka salon. Terus dia mau menyiapkan double entry accounting record-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu akun-akun apa aja sih yang muncul ketika Julie mencatat transaksinya. Jadi ketika dia buka salonnya, berarti kan udah ada tuh ya akun-akun yang ada. Kira-kira akun-akunnya ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Ya, pasti ada cash. Terus ada apa lagi? Ya, dia ada equipment. Terus ada apa lagi? Ya, supplies. Oke. Ada apa lagi? Ya, ada accounts payable juga, ya kan? Ada banyak akun yang pasti dia akan catat. Nah, bisa aja kan ketika kita membuka salon nih, misalnya, oh nggak cukup uangnya, kita pinjam dulu misalnya ke bank. Nah, itu bisa muncul notes payable atau bank loan, itu bisa. Ya, jadi berarti akunnya nanti disesuaikan juga dengan keadaannya si Julie ini. Nah, tapi harusnya sebagian besar ada apa aja yang tadi benar yang disebutin. Ada cash normalnya di debit ya. Equipment di debit, supplies di debit, account payable di kredit. Nah, ini ya, kalau dia pinjam uang mungkin ada notes payable atau ada bank loan, itu dia di kredit. Dan juga kalau misalnya si Julie ini kan nggak mungkin nih perusahaan belum beroperasi, mungkin nggak ada uangnya kan, nggak mungkin udah langsung ada uang gitu. Nah, berarti si Julie akan menginvestasikan dulu, berarti muncul share capital ordinary yang tadi sudah kita pelajari. Oke, kita akan lanjut lagi ke learning objective 2 ya. Sampai learning objective pertama apa sudah cukup jelas?
Oke, kita akan lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan masuk ke dalam jurnal. Jadi kalau konsepnya yang tadi yang pertama kita udah paham, kita akan melanjutkan bagaimana pembuatan jurnalnya. Sebenarnya sih kuncinya adalah yang tadi, kita harus paham dulu, baru nanti kita ngelihat per transaksi. Ya. Nah, sebenarnya di akuntansi dasar 1 ini kita mau belajar sebuah siklus akuntansi. Jadi makanya tadi kita udah belajar nih yang analyze ya. Mungkin dari minggu lalu juga udah belajar sampai jadi tabular ya kan. Kalau ada kejadian kayak gini kita akan catat atau enggak dan sebagainya, itu kita udah belajar. Lalu yang kedua, ini kita akan melakukan penjurnalan. Nah, nanti selanjutnya ada post to ledger dan trial balance, itu yang akan dipelajari di minggu depan gitu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke jurnal. Untuk proses pencatatan, gimana sih prosesnya? Yang pertama kita analisis dulu, ada transaksi yang terjadi. Transaksi itu mengubah aset, liabilities dan equity atau tidak. Kalau misalnya merubah, berarti kita harus lakukan pencatatan, jurnal. Tapi kalau misalnya tidak merubah, berarti kita tidak perlu melakukan pencatatan. Bisa kita tulis nanti no entry, seperti itu ya. Nah, lalu poin yang kedua, kita akan memasukkan jurnalnya. Jadi setelah kita analisis nih, oh ternyata cash-nya bertambah, revenue-nya bertambah, berarti kita lakukan pencatatan, gitu. Lalu yang ketiga, kita akan mentransfer dari jurnal ke ledger. Nah, di minggu depan kita akan belajar tuh, dari jurnal yang udah kita buat, kita akan posting ke ledger, gitu. Oke, jadi itu adalah tahapan di dalam recording proses. Nah, jurnal. Ya, kita pasti udah tahu lah ya. Anak akuntansi pasti tahu jurnal gitu kan ya. Jurnal debit kredit gitu kan ya. Intinya apa sih? Kenapa sih harus dibuat jurnal? Karena ada proses untuk pencatatan untuk mengetahui apa? Yang pertama itu ada efek yang secara menyeluruh terhadap transaksi. Kayak tadi, misalnya, oh kita mendapatkan pendapatan nih, berarti ada yang berubah, yaitu cash kita akan bertambah dan pendapatan kita bertambah. Jadi kita tahu secara menyeluruh efek dari transaksi tersebut. Yang kedua adalah melakukan pencatatan secara kronologis. Makanya kalau jurnal kan kita lihat ya, berurutan ya. Nggak ada kan kalau jurnal misalnya 31 Mei, terus abis itu 1 Mei, 15 Mei, loncat-loncat gitu kan nggak ada ya. Yang namanya jurnal itu harus berurutan atau secara kronologis ya. Yang ketiga, untuk kalau misalnya ada error biar supaya dicegah atau supaya bisa ketahuan nih kalau ada kesalahan. Biasanya makanya kalau proses audit itu kita akan ngecek dulu dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan kalau ada yang aneh, kita akan cek ke ledgernya. Lalu kita akan cek ke jurnalnya, lalu kita akan cek ke dokumennya. Kayak gitu. Jadi makanya jurnal itu salah satu yang sangat penting untuk apa? Untuk mencari kalau misalnya ada kesalahan dan juga untuk mencegah supaya jangan sampai salah gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang pertama, di September 1, SoftByte shareholder menginvestasikan 15.000 secara cash di perusahaan sebagai pertukaran dengan saham biasa. Nah, terus SoftByte membeli peralatan komputer secara cash sebesar 7.000. Nah, gimana kita mencatatnya? Kita akan lihat. Nah, berarti yang pertama kita akan catat dulu nih, yang tadi berarti kan perusahaan mendapatkan uang ya, karena ada investasi dari investor. Berarti cash-nya bertambah, kita akan catat di debit, lalu kreditnya adalah share capital ordinary. Ya, yang tadi kita ingat tuh, kalau ada investasi, berarti kita catat share capital ordinary. Sebesar 15.000. Itu jurnal yang pertama. Lalu jurnal yang kedua, kita akan catat nih. Tadi dibilang kan ya, si SoftByte membeli komputer. Berarti kita catat di debit ada muncul equipment, lalu kita bayar dong ya equipmentnya pada cash sebesar 7.000. Nah, tapi nanti kalau dalam membuat jurnal ini kita harus mengikuti seperti ini. Ada 5 yang perlu ada. Apa aja? Yang pertama harus ada tanggalnya. Kita catat dulu
ya. Nah, tapi tanggalnya karena biasa kan jurnal banyak tuh ya sampai akhir bulan, jadi cukup tahun 1 kali, lalu bulannya 1 kali, lalu abis itu tanggal aja ke bawah kayak gini nih. Jadi nggak perlu kita tulis 2025 Septembernya berulang-ulang. Jadi cukup sekali aja. Selama dia tahun dan bulannya sama. Oke. Lalu yang kedua, debit account title ya, akun yang didebit. Lalu yang ketiga, kredit. Terus juga explanation of the transaction. Jadi kita kasih dalam kurung nih, transaksi apa? Oh, ini penerbitan share karena adanya investasi cash gitu. Kita bisa tulis aja dalam kurung. Nah, dalam kurung kata-katanya sih nggak harus exactly sama dengan yang di depan ya. Jadi nanti kalau ujian kalian boleh tulis aja. Itu transaksi apa supaya jelas. Oke, yang kelima ada kolom reference. Itu untuk apa? Nantinya kita akan tulis itu ketika kita sudah belajar nanti membuat ledger, gitu ya. Oke, ini adalah dalam penjurnalan yang perlu kita buat. Nah, untuk jurnal dia ada yang namanya simple entry dan compound entry. Bedanya apa? Kalau simple entry itu dia cuma ada debit 1 akun, kredit 1 akun. Kalau compound entry kayak gini, debitnya 1 akun, kreditnya 2 misalnya, atau debitnya 2 akun, kreditnya 1, pokoknya lebih dari 1 gitu. Itu namanya yang compound entry. Kalau yang simple cuma debit 1, kredit 1. Oke? Oke, selanjutnya, nah sekarang kita akan bahas. Nah, ini kita coba buat nih untuk pencatatan aktivitas bisnis. Ya, di sini ada 3. Jadi saya minta nanti ada 3 orang yang coba untuk menjawab ya untuk transaksi ini. Yang pertama itu membuka bank account dengan nama Here It Is dan menyimpan uang 20.000 sebagai pertukaran ke ordinary share. Ya. Lalu yang kedua membeli equipment on account ya atau kredit sebesar 4.800. Yang ketiga, menginterview 3 applicants ya. Jadi ada interview 3 orang nih yang akan menjadi nanti itunya yang di salonnya itu ya, petugasnya di salon gitu. Nah, ini berarti kita akan melakukan pencatatan, berarti ada 3 ya. Nah, bagaimana untuk pencatatannya? Ada yang mau coba? 3 orang, saya butuh 3 orang. Ya, silakan 1. Terus 2 lagi. Iya, maju ya. Untuk ini saya hapus dulu. Oke. Silakan. Untuk nomor 2 ada yang mau coba? Ya, silakan. Nomor 3, ya silakan. Ya, di situ. Okay, thank you. Ya, okay, thank you. Nah, oke. Nah, ini ya, satu-satu kita bahas membuka bank account. Nah, berarti debitnya cash ya, kreditnya share capital ordinary sebesar 20.000. Terus yang kedua, equipment pada accounts payable. Dan yang ketiga no entry. Oke, berarti kalian sudah mengerti ya tentang penjurnalan. Nah, jadi di minggu depan kita akan masuk ke learning objective 3 dan juga minggu depan ada kelompok yang akan mempresentasikan ujian tahun lalu yang akan dibahas. Oke, di tim sekalian saya sudah menyiapkan untuk soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, itu tolong kalian kerjakan di rumah dan juga nanti bisa dilengkapi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya. Oke, kalau gitu kita sudah selesai untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan.